Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Proses evakuasi dan pengangkatan puing runtuhan bangunan pondok pesantren dilanjutkan dengan menggunakan eskavator breaker setelah sebelumnya menggunakan crane. Alat berat ini difokuskan untuk memecah balokan beton besar yang ada di runtuhan. Setelah menggunakan crane sejak Kamis siang kemarin untuk mengangkat puing besar runtuhan, proses evakuasi tim SAR dilanjutkan dengan menggunakan eskavator breaker sejak pukul 1 dini hari tadi untuk memecah belahan beton yang menghalangi akses evakuasi. Puluhan truk juga disiagakan untuk mengangkut puing runtuhan menjauhi TKP. Jumat pagi ini, saudara, 3 korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur berhasil dievakuasi. Ketiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 3 korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Samsuri Mertoyoso, Surabaya atau Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk diotopsi. Setelah proses identifikasi postmortem selesai, jenazah akan dipindah ke ruang pendingin jenazah menunggu kecocokan data antemortem. Lalu bagaimana proses evakuasi korban dan juga penanganan korban meninggal? Kita tanyakan pada 2 tim jurnalis Kompas TV. Ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani di lokasi pondok pesantren Al-Khozini, dan juga Andi Mas Budi serta juru kamera Ismail Hasan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Kita ke Alfian terlebih dahulu. Alfian, untuk evakuasi alat berat sudah dilakukan sejak kemarin hingga saat ini. Bagaimana progresnya? Adakah tantangan yang ditemui tim pencarian? Iya, selamat siang Elgi dan juga saudara. Memang proses evakuasi menggunakan alat berat sudah dimulai sejak kemarin sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan hingga hari ini hari kelima evakuasi atau pencarian korban di reruntuhan musola Ponpes Al-Khozini masih terus dilakukan dengan menggunakan alat berat. Jika semalam menggunakan crane dari kemarin, maka sekarang dioper alih menggunakan ekskavator grader begitu. Juru kameramen saya, Cilmi Ardianto Fani, akan menunjukkan pada Anda langsung. Ini proses di salah satu sisi yang ada di Ponpes Al-Khozini, dekatnya dengan TKP kejadian begitu. Di sini memang sudah bersiap begitu. Ada beberapa alat berat seperti ekskavator dan juga ada kren yang masih terus disiagakan dekat dengan lokasi kejadian. Informasi baru yang kami dapatkan, baru saja selesai terjadi konferensi pers. Kami juga menghadiri konferensi pers bersama BNPB begitu, di mana data terbaru pada pagi hari ini sendiri sudah ada 3 orang korban yang tertimbun berhasil dievakuasi dengan status meninggal dunia begitu, dan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk dilakukan identifikasi jenazah lebih lanjut. Sementara dari yang kami dapatkan, data sementara, sekali lagi data sementara Elgi dan juga saudara, hingga saat ini sudah ada 111 orang korban, baik itu yang meninggal maupun yang selamat, yang sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, tidak hanya dari tim SAR Surabaya namun juga dari berbagai macam SAR yang lainnya. Praktis begitu saudara, begitu praktis ini masih terus berlangsung. Kami juga coba mencari informasi kapan kira-kira target proses evakuasi dari korban-korban yang ada di reruntuhan selesai. Namun dari pihak SAR maupun BNPB belum dapat memastikan target tenggang waktu proses evakuasi, yang dipastikan tim bekerja secara terus-menerus 2x24 jam dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, baik itu sumber daya petugas, termasuk juga sumber daya dari fasilitas-fasilitas penunjang untuk proses evakuasi dari korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Informasi yang kami dapatkan dari tim SAR Surabaya sendiri memang sudah menerjunkan alat berat breaker begitu yang digunakan untuk chipping material. Chipping material ini sendiri bertujuan untuk memecah beton-beton yang ada di reruntuhan, kemudian didistribusikan atau diangkut menggunakan drum truck yang sudah memang disediakan lebih awal. Ternyata sebanyak 30 lebih drum truck ini secara silih berganti datang mengangkut hasil dari chipping yang dilakukan oleh petugas di lapangan, dan kemudian untuk proses evakuasi lebih lanjut ini
untuk mempermudah nanti pendataan kiranya masih ada korban yang tertimbun di dalam. Begitu, Elgin. Terima kasih Alfian. Berikutnya kita ke Rumah Sakit Bayangkara, ada Andi Mas Budi dan juru kamera Ismail Hasan. Selamat siang Andi Mas. Andi Mas, ada 2 jenazah yang tiba. Apakah pihak keluarga korban telah datang? Iya, Elgin dan juga saudara, dapat kami update informasi terbaru beberapa saat yang lalu. Satu korban runtuhnya pondok pesantren yang ada di Buduran Sidoarjo berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur dalam keadaan meninggal dunia. Artinya total dari pagi tadi sampai sekarang saya melaporkan yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara ada 3 korban dalam kondisi meninggal dunia. Ketiga korban ini nantinya akan menjalani pemeriksaan identifikasi postmortem oleh petugas DVI. Itu untuk keluarga korban baru saja sudah mulai beberapa orang datang dan juga pengurus pondok yang sudah juga datang ke lokasi. Setelah itu memang pekerjaan ini dipilih karena tempatnya yang cukup mumpuni dan mampu menampung banyak masyarakat. Baik, Andi Mas, bisa Anda jelaskan kira-kira apa saja berkas yang diperlukan untuk keperluan antemortem, Andi Mas? Iya, Elgin, untuk antemortem memang sudah dilakukan oleh pihak DVI bersamaan dengan adanya laporan kehilangan posko yang sudah dibuka beberapa waktu yang lalu, di mana bagi warga yang merasa kehilangan korban, keluarganya yang menjadi korban untuk segera melaporkan pada waktu itu dan juga menyertakan data pribadi seperti kartu identitas ataupun tanda pengenal identitas, nama lengkap, tanggal lahir, hingga data medis dan juga data lain seperti ciri-ciri yang ada pada tubuh keluarganya yang dilaporkan hilang. Elgin. Baik, terima kasih untuk informasinya Andi Mas Budi dan juga Ismail Hasan. Dan sebelumnya ada Alfian Rahman dan juga Cilmi dari Pondok Pesantren.